Selama keinginan orang banyak, Bai Chang dengan berani mengusulkan untuk menantang pembangkit tenaga listrik Istana Bela Diri Naga. Begitu kata ini keluar, saya baru saja selesai mengaku dan akan menggambar Qin Yichen untuk mengajar True Dragon Rache. Perlombaan naga-naga tiba-tiba tidak senang dan melirik para tamu perlombaan monster. Kemudian centang jari, bicara saja, ayo pergi bersama. Setelah menghitung minat, Yao Tian melihat kerumunan yang jatuh dan melolong, dan berdiri tanpa daya. Berkata, "Senior, maafkan aku. Orang-orang ini tidak tahu bagaimana harus bersikap." Jadi kamu tertawa, apakah Temple of the Apocalypse kakak laki-laki di depan? Saya pikir anak berambut ungu ini memiliki pisau yang kuat, dan kakak laki-laki kiamat takut untuk bahagia. Saat berbicara, semua orang datang ke kuil lapisan 30 kedua. Seorang Kaisar Phoenix tenggelam dan menggosok rambut Ziyun. Tetapi dia sedikit khawatir. Pedang kakak laki-laki Tianqi sangat kuat. Dan sebelum kita berangkat, kakak laki-laki Tianqi sebenarnya telah menyadari level itu. Hao Jianshu juga menghela nafas. Ya. Jika kamu memberi kakak apokalipse 100 tahun lagi. Tidak. 30 tahun. Pendaftaran tidak pernah menjadi masalah. Qin Yichen hanya terkejut, dan mereka melihat siluet yang tidak sabar di kuil memberi isyarat, Gesi. Bocah kecil, akhirnya aku bertemu. Qin Yichen memandangi sosok tampan itu, dan mata bintang itu sedikit bergetar. Bukankah itu leluhur kiamat yang mengajarinya ilmu pedang 6 kata? Aku masih berpikir kamu tidak bisa menghubungiku. Hao Tianqi makmur, dan Hao Yaowu mendengar ini. Tetapi dia menarik sudut pakaian Qin Yichen. Yichen, sudah kubilang, kakak laki-laki Tianqi mungkin tidak sederhana. Pisaunya, daripada senjataku. Jauh lebih baik. Sama seperti Kaisar Naga, para leluhur memahami satu sama lain dengan cukup baik. Hao Yaowu tahu bahwa kakak Tianqi telah mendengar tentang pedang naga sebelum pertempuran itu. Hanya pertempuran itu, kata terakhir dari bahasa pisau 6 karakter tidak digunakan sama sekali. Tetapi hari ini berbeda. Anak nakal kecil ini harus menghadapinya. Tetapi kakak laki-laki kiamatlah yang memahami kata pedang 6 kata dan menggunakan pedang untuk memasuki Tao. Pedang boneka ras manusia cukup tangguh, tapi mungkin tidak bisa memenangkan kakak dari kiamat. Dan Yichen harus menjadi senjata. Hao Yaowu mengingat tombak ilahi yang diberikan Qin Yichen pada dirinya sendiri. Sepertinya dia tidak bisa mengalahkan kakak Tianqi. Untuk sementara waktu, banyak leluhur benar-benar mengarahkan cahaya pupil ke arah Ziyun. Dan pada saat ini, sepasang mata naga emas ungu juga tampak niat bertarung yang mengerikan. Bernapas seperti pedang tajam yang berdengung. Hao Tianqi melihat ini dan langsung berkata sambil tersenyum, "Oke. Lalu kamu datang." Begitu ucapan ini keluar, Hao Yaowu sedikit khawatir. "Yichen, tanpa nama, tidakkah kamu mencobanya?" Namun, Qin Yichen belum berbicara, tetapi dia melihat mata naga Hao Tianqi meliriknya, menatap siluet ramping mantan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum bebas. "Ini sudah biru. Kenapa harus dibandingkan?" "Biru itu biru." Hao Yaowu salah. Kakak Tianqi, Yichen, dia masuk dengan pistol. Hao Tianqi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kamu mengatakannya dengan baik. Tapi aku bertanya padamu, apa kata terakhir dari pidato pisau 6 kataku? Apakah Anda masih perlu memikirkannya?" Hao Yaowu berseru. Orang Tibet-Tibet bersembunyi. "Ini tidak cukup." Hao Tianqi tersenyum ringan. "Karakter Tibet Yichen semuanya kultivasi sampai kamu tidak bisa merasakan ujung ketajaman. Apakah kamu masih berpikir tidak sama denganku?" "Apa?" Hao Yaowu tiba-tiba menjadi tenang. Sebelumnya, Qin Yichen hanya memadatkan tombak ilahi, yang menyebabkan dia dipukuli oleh Gesi. Jadi Hao Yaowu percaya bahwa Qin Yichen harus menjadi penembak senjata utama. Termasuk kunci untuk memenangkan Hao Long Shadow. Itu adalah trik untuk menghancurkan tombak naga. Tapi kakak kiamat sebenarnya mengatakan bahwa Yichen juga diolah dengan pisau 6 kata. Tapi kenapa? Kita belum pernah melihat Yichen menarik pisau. Apakah kamu masih mengerti ini? Hao Tianqi sedikit terdiam. Tentu saja itu karena kamu tidak sebanding dengan usaha untuk menarik pisaunya. Kaisar Naga menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Hao Tianqi bisa duduk di dua aula kedua. Itu karena kekuatan mereka atas mereka. Meskipun pedang 6 kata tidak masuk ke dalam Tao, itu tidak mencegah 100.000 pedang naga menjadi mengerikan. Hao Tianqi menatap matanya. Tetapi dia masih menatap Qin Yichen berkata sambil tersenyum. "Yichen, jika saya membaca dengan benar, apa yang paling Anda kuasai sebenarnya adalah cara pisau. Yang tidak hanya biografi saya yang sebenarnya, tetapi juga adalah postur biru dan biru." Qin Yichen tersenyum dengan rendah hati. Semua ilmu pedang 6 kata dari leluhur itu ajaib dan tidak dapat diprediksi. Dan Yichen hanyalah kemuliaan leluhur. Qin Yichen dengan santai. Tetapi Kaisar Naga sulit untuk ditenangkan. Hao Yaowu bahkan mengerti bahwa tidak heran dia sebelumnya tidak menyadari bahwa Qin Yichen memiliki teknik pedang. Bahkan dalam persepsinya, yang terakhir memiliki senjata terkuat. Ternyata itu bukan teknik pedang yang tidak diketahui semua orang. Tetapi Feng Tibet itu terlalu buruk sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menyadarinya.
Ini mengejutkan hati Hao Yaowu. Jika Hao Tianqi tidak jelas, dia tidak akan tahu apa arti paling menakutkan dari Dewa Naga Muda ini sampai Qin Yichen menghunus pedangnya. Dan dia bahkan tidak bisa merasakan garis depan Qin Yichen Tibet. Tetapi ketika yang terakhir menghunus pedangnya, dapatkah dia bereaksi? Bisakah dia menolaknya? Kalau begitu biarkan aku datang. Ziyun berkata bahwa dia telah berjalan ke platform optik, dan dia hanya bisa mengangkat kepalanya dan bertanya. Oh, platform optik ini tidak hanya tersedia untuk kekuatan dewa? Tidak, namun, dengan Golden Immortal menantang 32 kuil, itu masih yang pertama. Ziyun mendesak kekuatan abadi. Untuk sesaat, siluet Hao Tianqi juga berangsur-angsur memudar dari bayangan dewa sebelumnya menjadi bayangan peri. Hao Tianqi beradaptasi dengan beberapa kekuatan dan menggosok dagunya. Jika Golden Immortal digunakan, itu hanya dapat mendesak pedang 3000 naga. Saat berikutnya, di belakang Hao Tianqi, cahaya pedang membubung ke langit, dan 3000 pedang naga berubah menjadi 3 lapisan. Muncul seolah-olah membuka layar di belakang kepalanya. Ayo! Murid ganda Ziyun sangat ganas. Meskipun rasa hormat terhadap leluhur tidak berkurang, tetapi pedang surgawi berarti bahwa dibandingkan dengan Hao Tianqi, Ling Ling sedikit lebih sedikit, yang 30% lebih sombong. Bang! Pisau itu adalah senjata tajam, dan tidak ada bekas tinta di antara keduanya. Di tangan Ziyun, kekuatan abadi telah diubah menjadi pedang naga, dan pedang naga di belakang kepala Hao Tian telah diubah menjadi 3000 raungan naga. Pada saat yang sama, dia lari dari segala arah. Meskipun pedang naga adalah kekuatan abadi, tetapi arti dari pedang itu adalah tingkat kaisar naga dari Hao Tianqi. Golden Immortal semudah menghancurkan semut sepele dengan pisau apapun. Dibandingkan dengan ini, Ziyun hanya memiliki satu pisau di tangannya. Tapi pisau itu, masih melawan 3000 pedang naga. Boom gelombang booming gelombang, Ziyun memegang pisau di kedua tangannya. Antara terbuka lebar dan terbuka lebar, sepertinya kejam, tapi ada sikap kekerasan. Pisau itu seperti angin kencang dan hujan deras. Ratusan dari mereka terbang dalam sekejap. Dao Blade Dao Light bersinar dengan cara terhuyung-huyung. Satu demi satu pedang naga terbang menjauh. Dan Ziyun semakin dekat dengan Hao Tianqi. Bang! Lagi pula, Ziyun menyapu langit, dan 100 pedang naga terakhir juga dikejutkan olehnya. Saat berikutnya, Ziyun menarik pedangnya ke belakang dan menarik pedangnya lagi. Tapi dia secepat guntur. 3000 pedang naga tersebar. Hao Tianqi melihat naga gila emas ungu yang bergegas. Sua. Pada saat yang sama, dua helai cahaya pedang bersinar ekstrim, seperti langit dan bumi retak, dan memotong mata para dewa.